Halo teman-teman, ketemu lagi kita di Next Project bersama saya Haris Santoso. Saya adalah seorang engineer di bidang hardware dan software. Pada video kali ini kita akan melanjutkan project kita yang pada video kali ini kita akan melanjutkan project kita sebelumnya, yaitu melakukan reverse engineering terhadap aplikasi yang bernama iPod. Sebelumnya kita sudah melakukan ekstraksi terhadap APK yang telah kita download dari internet. Selanjutnya kita tentukan dulu tujuan kita untuk melakukan reverse engineering ini. iPod adalah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membeli dan menjual saham. Dalam proses jual beli saham itu ada banyak sekali pertimbangan yang perlu dilakukan. Dari melihat candlestick, kemudian dari sisi fundamental, kemudian ada lagi konsep yang bernama bandarmologi. Nah, konsep bandarmologi ini kita mengikuti bagaimana bandar bergerak. Bergerak maksudnya adalah kapan mereka membeli dan kapan mereka menjual. Cara mengetahui kapan bandar membeli dan menjual, kita bisa menganalisa berdasarkan sekuritas yang digunakan. Selain itu, kita bisa menganalisa seberapa banyak orang asing menjual dan membeli saham yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, dengan kita mengetahui kode broker sekuritas dan mengetahui asing membeli atau menjual, maka kita perlu mendapatkan informasi, yaitu data-data pembelian dan penjualan oleh broker dan penjualan dan pembelian oleh asing. Informasi tersebut bisa kita dapatkan dari aplikasi ini. Kalau misalkan kita lihat di fitur yang ada di aplikasi iPod, saya coba buka webnya ya. Ini adalah tampilan dari aplikasi tersebut. Pada halaman ini, kita bisa mengetahui seberapa banyak investasi yang kita lakukan, apakah sedang untung atau sedang rugi. Kemudian pada halaman berikutnya, ini adalah halaman utama ya sebenarnya, kalau bagian ini. Ada informasi tentang ETF, detail dari saham yang kita beli, kemudian ada juga chart yang bisa kita gunakan untuk analisa teknikal. Kemudian interface untuk jual dan beli ada di bagian sini. Ada berita. Kemudian ini juga masih termasuk berita. Dan pada halaman preview ini ternyata mereka tidak menyertakan foto atau gambar sekuritas, kode broker, atau informasi tentang pembelian dan penjualan oleh asing. Akan tetapi sebenarnya di aplikasi yang kita install di Android itu sebenarnya sudah ada informasi tentang broker dan pergerakan asing. Oleh sebab itu, tujuan kita adalah bagaimana kita mendapatkan data-data tersebut, yaitu data broker dan asing, berapa jumlah uang yang masuk dan yang keluar. Dari situ kita akan menganalisa mungkin dari harian, kemudian mingguan, atau mungkin bulanan. Nah, untuk mendapatkan data tersebut, kita akan mencari endpoint, kemudian bagaimana proses autentikasi yang dilakukan oleh iPod. Sehingga data tersebut tidak perlu kita ketahui dari aplikasi iPod, tapi kita bikin aplikasi di luar iPod yang nanti seakan-akan dia berfungsi sebagai aplikasi iPod, tapi sekaligus kita menyimpannya di dalam database. Selanjutnya kita langsung cek aplikasi yang sudah kita ekstrak kemarin. Tujuan kita adalah mencari endpoint, kemudian mencari parameter dan cara autentikasi pada aplikasi ini. Kita langsung masuk ke aset. Kita masuk di www. Kita masuk di file Cordova dulu. Barangkali kita menemukan yang menarik di sini. Kita cross check apakah di sini ada informasi tentang API. Ada channel, ada platform. Kayaknya channel ini mirip-mirip, kalau channel sepertinya mirip-mirip dengan ini MQTT atau model-model WebSocket. Oke, yang di sini masih informasi standar.
Untuk bagian ini kan akan saya scroll cepat ya. Di sini kita nggak dapat informasi apa-apa sementara ini. Kemudian kita masuk ke Cordova plugin. Oke, di sini plugin yang digunakan. Oke, kita bisa abaikan ini juga karena kayaknya nggak ada yang penting-penting banget. Kita masuk ke modul aja, ke modul. Oke, dia hanya halaman HTML aja, jadi kita bisa abaikan. Kemudian kita masuk ke library, trading view, kita nggak butuh trading view. Chart juga kita nggak butuh chart, karena yang kita butuhkan adalah informasi endpoint-nya. Baik, kita masuk ke JSON. JSON pada video sebelumnya kita sudah lihat ya, ada country, ada kode bank. Kemudian kita di JS. Kalau kita lihat dari struktur foldernya, ya ini adalah modul-modul utama kayaknya. Ada aplikasi, ada fungsi-fungsi, ada modul, kemudian ada page IPO, ada page fun. Kita awali dari yang aplikasi ini. Oke, kita buka yang app. Di sini kita dapat satu domain ya. Setidaknya nanti aplikasi bisa jadi endpointnya adalah ipod.indopremier.com. Kita catat dulu. Sorry. Kita bikin file baru di sini. Domain. Berarti ipod.indopremier.com. Kita dapat satu informasi. Di sini ada Aurora, ada Insomnia. Entah ini nama apa, karena saya baru dengar. Kemudian ada ini, ada pet-nya nih. Pet ini harusnya terkait dengan endpoint juga. Ada home, ada empty page, ada itu. Tapi sementara kita abaikan dulu. Ada alert list. Ini kayaknya untuk mengenerate parameter ini kayaknya. Kita scroll dulu deh. Barangkali ada informasi yang lebih urgent. Ada onboarding. Oke, di sini kita ada endpoint ini ya, home, true, dan seterusnya. Jadi di bagian app.js kita dapat beberapa informasi. Selain dari domain, kita juga dapat path-nya sedikit. Tapi kita coba di yang lain juga. Ada before init. Ini apa ini? Ada dashboard, di sini juga ada informasi. Kemudian di constant. Oke. Ini ada indeks, ada kurs, ada komoditas, ada sektoral, entah ini apa. Tapi harusnya hal-hal yang seperti ini akan dipakai di beberapa file berikutnya atau di file yang menginclude file ini. Oke, ini ada ya, link-link YouTube untuk belajar nih kayaknya. Oke, masih ada video YouTube. Ada artikel, list artikel iPod. Ada list artikel, kemudian ada list URL untuk podcast juga. Kita abaikan itu karena nggak terlalu penting. Kita buka yang data.js. Nah, di sini kita dapat page, ada favorite list, kemudian ada powerbook. Di sini ada informasi path-nya, ada URL. Fun page, banyak banget ini. Jadi bingung deh. Kemudian ada header item. Ini juga banyak nih. Oke, unsur chat ITF. Favorite list. Ini kayaknya default favoritnya nih.
compare item. Oke, di sini ada beberapa modul yang bisa digunakan. Ada portfolio, ini terkait dengan file endpoint-nya nih, by cell.html. HTML nih harusnya yang ada di file-file sini juga. HTML, trending.html, heatmap.html. Oke, kita punya domain yang baru nih di sini. Tadi kita punya ipod.indopremier.com. Nah, di sini kita ternyata punya domain baru yang namanya www.ipod.id. Jadi, kita udah punya nama domain di sini. Yang pertama adalah ipod.indopremier.com dan yang kedua adalah www.ipod.id. Entah nanti yang digunakan oleh aplikasi ini yang mana. Kita cari tahu dulu. Oh, ini ada OCR KTP juga nih. Segala. Baik, kita ke file berikutnya di main root. Onboarding, ada home. Nah, ini juga ke arah filenya ya, file HTML. Oke. Sebagai informasi untuk pad ini, sebenarnya ini bukan pad di endpoint ya, tapi pad di dalam aplikasi ini, di dalam APK ini. Karena aplikasi dibuat dengan Cordova, maka HTML yang ada di sini itu di dalam sini, tidak di luar, tidak di server. Ini adalah laporan pajak. Kayaknya sama semua deh nih. Di situ kita masih belum dapat API-nya ya, endpoint API-nya yang spesifik maksudnya. Kalau di mapping, oke, ini terkait dengan sektoral masih konstanta juga di sini bagiannya. Oke, nggak ada. Services ini kayaknya menarik nih. Ini biasanya kan selain endpoint itu orang bisa menyebutnya service. Bisa jadi di sini. Service, me data, news, stock trade, message, inbox, ada komen. Kok ada komen? Ya, bisa jadi ini jadi parameter nantinya. Ada indexes. Oke. Get param. Nah, ini subparam ini harusnya dipakai untuk membuat parameter, entah itu parameter di HTTP atau mungkin di, karena ini ipod itu kan dia biasanya real time, itu mirip-mirip menggunakan kayak chatting gitu loh, seperti MQTT, kemudian seperti juga apa istilahnya ya, platform chat ya, kayak gitu. Jadi dia datanya dikirim secara real time, tidak seperti HTTP yang dia harus connect, disconnect, connect, disconnect, dan seterusnya. Ada parameter, ada send wait. Kita masuk ke send wait aja. Selanjutnya kita cari fungsi ini ada di mana. Karena ini menggunakan Notepad++, jadi nggak bisa search di seluruh file. Kita coba buka yang VS Code ya. Dari VS Code kita bisa mendapatkan, dari VS Code kita bisa mencari suatu string atau teks di seluruh file di dalam folder tersebut. Oke, saya akan buka di hiburan ya, di hiburan, kemudian di import. Saya select ini. Semoga teksnya besar-besar di sini ya. Saya langsung masuk ke menu edit, kemudian find in files. Jadi pencarian teks ini di seluruh files. Saya masukkan send weight. Oke, parameter send weight itu dipakai di banyak file ini ya. Ada sekitar, entah ada banyak sekali ini filenya. Kita tunggu aja sampai selesai dulu. Oke, ini ada ATF action.
ini digunakan. Jadi yang kita cari adalah definisinya atau fungsinya, fungsi asalnya. Kalau ini bukan fungsi asal, ini adalah penggunaannya. ETF object.js kayaknya enggak deh kalau di situ. Tapi enggak ada salahnya kita buka. Nah benar, ini penggunaannya juga. Send wait. Summary HTML enggak. Karena ini adalah script JS, maka file yang digunakan untuk mendefinisikan harusnya .js. Jadi file-file selain JS itu tidak perlu kita buka. Kayak gini di ETF market live.html ini nggak perlu kita cek karena dia HTML. Harusnya dia hanya HTML isinya, kemudian dia menggunakan fungsi ini. Tapi yang harus kita cari adalah file.js harusnya. Ini HTML, ini nggak perlu. Ini juga, ini ada by cell, kayaknya ini penggunaannya deh juga. Ini penggunaannya. Kalender juga penggunaannya harusnya. Modul AIPO. Modul news. Yang modul bisa kita skip juga, paling tidak ya. Karena dia penggunaan kayaknya. Modul trending, kemudian ini apa nih? is.js. Coba ini. Oke, ini juga penggunaan ya. Ini HTML, ini HTML, ini HTML. Oke. Ini HTML, HTML, HTML. Ini HTML semua. Coba kita scroll lagi ke bawah. HTML, HTML, ini HTML. Service.js, ini bukan HTML, tapi yang dipakai itu dia penggunaannya aja, bukan definisinya. iPod function mungkin ini ya. Kita coba yang ini. sc.synWait. sc.synWait. sc ini apa ya? sc. Nah ini. sc sama dengan new tsocket client. Tsocket client itu apa? Tsocket client. Saya coba cari lagi. Tsocket client itu ada di sc client. Ada di ini sih. Oke, kita buka ini. Tsocket client. Apa ini? Kalau kita lihat polanya, di sini ada on error, on connect. Nah, di sini adalah fungsi-fungsi yang digunakan untuk terkoneksi ke backend. Saat dia error, saat dia disconnect, on disconnect, authenticate. Saya penasaran ini apa sih? Di sini nggak ada library yang dipakai, dia langsung kelas ini aja. Sebentar. Account subscribe. Nah, ini ada nih, ada service foto, kemudian komennya cache post. Ini prosesnya adalah generate parameter terus ya. Kayaknya bakal rumit deh ini kalau generate parameter karena kita nggak bisa ngecek secara statis nantinya. Subscribe itu biasanya dipakai untuk ini chatting protokol biasanya, kayak tadi saya sebutkan ada MQTT contohnya ya. Subscribe. Iya nih kayaknya. Ada messaging, ada chat. Nah, ini ada chat. Tapi harusnya ini hanya chat di internal aplikasi aja nih kayaknya.
Jadi secara spesifik kita tidak mendapatkan endpoint apa-apa di sini. Karena kalau subscribe dia biasanya di model itu di chatting protokol. Dan yang biasa digunakan untuk koneksi ke sana itu salah satunya adalah WebSocket paling tidak. Iya, tadi ada WS ya, WS. Ini harusnya itu istilah dari WebSocket kali ya. Kalau kayak gitu kita nggak bisa cari endpointnya, tapi kita hanya perlu domain kayak gini ya, kayak di ini. Mana yang tadi? Domain ini ipod.indopreneur.com atau www.ipod.id. Kita hanya perlu port yang digunakan. Kalaupun pakai port standar, ya kita harus cari itu. On out login token. My account, servisnya my account. Beberapa bagian mungkin akan saya potong nanti, agar tidak panjang videonya. Jadi untuk sementara kita tidak mendapatkan endpoint yang standar yang berupa service atau API. Kemungkinan besar ini menggunakan WebSocket, karena tadi ada istilah WS. Dan untuk memastikannya, kita nggak bisa mencoba secara langsung, karena kita nggak tahu koneksi kemana. Dan salah satu solusinya adalah kita install aplikasi ini di HP kita atau di virtual, kemudian kita analisis tuh paket-paket yang dikirim oleh aplikasi ini ke server. Dari situ kita bisa mengecek apakah dia menggunakan HTTP atau dia menggunakan selain HTTP. Jadi untuk pencarian endpoint API kayaknya nggak akan ada, dan di belakang video akan saya cek lagi, mungkin bisa mungkin nggak. Dan selanjutnya kalau misalkan bisa akan saya tunjukkan bagian mana yang ada API-nya. Kemudian jika tidak, maka pada video berikutnya kita akan membahas bagaimana cara menyadap komunikasi antara aplikasi ini dengan server. Baik, untuk itu meskipun videonya agak panjang, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk menonton video-video berikutnya dan jangan lupa untuk subscribe.